Di suatu waktu, di desa terpencil, ada sebuah keluarga di pesisir pantai, wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga tersebut yang memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk pergi mencari nafkah di negeri seberang. Ya, ibu mau minta uang buat beli beras di rumah. Tapi ibu, ayah sekarang tidak ada pemasukan. Gimana, beras di rumah sudah habis. Ayah ada rencana untuk pergi merantau, Bu. Ayah pun berpamitan kepada sang ibu. Ayah berangkat dengan penuh keyakinan. Bu, ayah ingin merantau ke negeri seberang. Hah? Mengapa ayah ingin merantau? Ayah tidak kuat dengan ekonomi keluarga. Tapi ya, Jaga diri anak-anak kita nanti. kalau itu mau ayah, ibu mau bagaimana lagi? Setelah bertahun-tahun ayah Malin tidak kembali ke kampung halamannya. Akhirnya, sang ibulah yang mengganti posisi ayahnya untuk mencari nafkah. Malin mempunyai rasa kasihan kepada ibunya karena telah membanting tulang untuk dirinya. Malin adalah tipikal anak yang cerdas, tapi sedikit nakal. Ia sering mengajar ayamnya dan memukulinya dengan sapu. Pada suatu ketika, saat ia sedang mengejar ayamnya, ia terjatuh dan membuat tangan kirinya terluka. Dan luka itu berbekas sampai saat ini. Setelah berpikir panjang, akhirnya Malin pun memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi orang kaya setelah ia kembali ke kampung halamannya kelak. Bu, aku ingin merantau, Bu. Mengapa kamu ingin merantau, nak? Temani saja ibu di sini, biarkan ayahmu saja yang merantau di negeri seberang. Aku kasihan pada ibu yang menafkahi kita setiap hari. Baiklah, nak, kalau itu maumu. Jaga diri ya, nak, di sana. Jangan lupa sama ibu. Baik, Bu. Sampai pada akhirnya sang ibu memberi izin Malin. Malin pamit dulu, Bu. Doakan Malin. Iya, hati-hati ya, Malin. Jaga kesehatanmu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Malin pun berangkat dengan membawa barang-barangnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Malin dihadang oleh beberapa penjahat. Dan penjahat tersebut mengambil semua barang milik Malin. Hei, serahkan semua harta kalian. Emang kau siapa? Kami adalah perampok. Kami ingin semua hartamu. Malin pun tidak terima atas perilaku para penjahat tersebut. Akhirnya mereka pun bertarung. Pada akhirnya semua barang milik Malin diambil oleh penjahat tersebut. Tapi Malin beruntung, masih bisa melarikan diri. Malin pun lari terkatung-katung. Dengan tenaga yang tidak banyak,
Malin senang melihat sebuah desa yang ada di depannya. Di sana ada perkampungan, mungkin aku bisa meminta pertolongan. Desa tempat Malin bertahan hidup adalah desa yang subur. Dan dengan keuletan dan kegigihan Malin dalam bekerja, lama-kelamaan ia berhasil menjadi orang kaya. Dan ia memiliki 100 lebih pekerja. Setelah menjadi orang kaya, Malin mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang sudah menjadi kaya raya dan sudah menikah sampai kepada ibu Malin Kundang. Pada saat ibu Malin Kundang menyapu halamannya, Bu. Iya Bu, Pak, ada apa? Ibu sudah tahu belum kalau anak ibu si Malin sudah menikah? Benarkah? Syukurlah kalau begitu, semoga mereka langgeng. ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira karena anaknya telah berhasil. Sejak berita tersebut menyebar, setiap hari ibu Malin pergi ke perbatasan untuk menantikan anaknya pulang ke kampung halamannya. Ibu Malin yang tidak sabar karena anaknya yang tak kunjung datang. Ia pun mendatangi desa yang dikabarkan adalah tempat tinggal Malin. Ibu pun tiba di desa tersebut. Setelah kesana kemari, ia melihat seseorang lelaki gagah beserta perempuan cantik berdiri di depan rumah yang mewah. Malin. Saat ia menghampiri seseorang yang ia yakinin bahwa itu adalah Malin Kundang anaknya, Malin Kundang kaget dan sedikit marah karena melihat wanita tua itu berpakaian kotor dan lusuh. Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa itu adalah ibunya. Karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istri dan pengawalnya. Malin, apakah benar ini Malin? Siapa kamu? Aku ibumu. Tidak, aku adalah orang kaya, ibuku sudah lama meninggal. Akang, apakah benar wanita tua itu adalah ibumu? Jangan percaya orang tua ini. Ibuku sudah lama meninggal. Tapi kenapa ya aku merasa bahwa ibu ini memang ibu kamu, Kang? Sudahlah, percayalah padaku. Dapat membuktikan bahwa dia adalah anak ibu. Malin mempunyai tanda lahir di sebelah tangan kirinya. Coba perhatikan tangan kirimu. Jika memang benar kamu mempunyai tanda lahir di tangan kirimu, berarti memang benar kamu anak ibu ini. Sekarang perhatikan tangan kirimu. Sudah jelas bahwa kamu adalah anak ibu ini. Tidak, ini semua mustahil. Ini pasti sihir dari kalian. Kamu tidak bisa mengelak lagi, Nak. Aku tidak percaya. Pengawal, ayo kita pergi. Baik Tuhan. Mendapat perlakuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya,
Ibu Malin sangat marah dan tidak percaya bahwa anaknya sekarang menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahan ibunya yang memuncak, Ibu Malin menyumpahkan anaknya. Kukutuk kau menjadi batu. Ah, sudahlah. Tiba-tiba datanglah badai besar, lalu sambaran petir yang menggelegar. Badan Malin terasa kesakitan. Setelah keesokan paginya, saat badai sudah mulai reda, orang-orang melihat ada batu yang menyerupai tubuh manusia, yang diyakini bahwa itu adalah tubuh Malin yang dikutuk oleh ibunya karena telah durhaka. Halo, pesan yang dapat diambil dari cerita Malin Kundang adalah jika kamu sudah sukses, jangan lupakan orang yang sudah membuatmu sukses dan orang yang sudah mendoakanmu sampai kamu menjadi sukses. Ayah mengapa? Jangan nonton. Ntar ditanyakan itu udah. Ya, ibu mau minta uang buat beli. Apa yang dapat memberikan balas? Wah, jadi Ayah ada rencana untuk nyebrang. Sudah. Cantiknya. jangan lihat dia dulu, Mbak.